sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila Universitas Indonesia. Saya Zatna Nazarina sebagai mahasiswa ekonomi. Dan saya Salsabila Fatimah Zahra dari perwakilan masyarakat. Halo pendengar setia Suara Publik, kembali lagi bersama kita. Hari ini kita akan membahas tentang isu kebijakan dari sudut pandang masyarakat dan nilai kebangsaan. Saya Krisna Aya Cahyani sebagai pembawa acara hari ini, dan saya Siva sebagai pembawa acara juga pada hari ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sedang hangat, yaitu kebijakan BBM satu pintu dari Pertamina, dan bagaimana kebijakan ini mungkin tidak selaras dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Hari ini kita ditemani 3 narasumber yang sangat keren dan hebat. Di sini ada Brian. Halo semua, saya mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Pendidikan Pancasila. Dan sebelahnya ada Salsa. Halo semua, saya dari perwakilan masyarakat. Dan satu lagi ada Zatna. Halo semuanya, saya mahasiswa ekonomi. Oke, Zatna, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa itu kebijakan BBM satu pintu oleh Pertamina dan mengapa ini menjadi kontroversial? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, BBM satu pintu artinya semua distribusi dan penjualan BBM diatur hanya oleh satu perusahaan, yaitu Pertamina. Ini menutup peluang bagi pihak swasta lainnya. Tujuannya sebenarnya untuk efisiensi dan pengawasan, tapi di lapangan muncul banyak masalah, terutama soal distribusi dan juga harga. Jadi bisa dibilang masyarakat yang jauh dari Pertamina jadi sulit dapat BBM ya? Betul, dan ini terutama dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Serta, jika nanti jauh dari lapangan kerja, dengan adanya kebijakan tersebut, banyak karyawan dari pom bensin swasta yang kehilangan pekerjaannya karena masalah tersebut. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan utama. Brian, kalau kita lihat dari sisi Pancasila, sila kedua dan sila kelima, di mana letak ketidaksesuaian kebijakan ini? Baik, sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika BBM hanya memiliki satu akses pintu, maka akan terjadi ketimpangan. Sementara itu, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengutamakan kebijakan yang merata. Nah, hal itu tentu bertentangan dengan pom bensin, kasus pom bensin sekarang ya, di mana hanya menggunakan Pertamina saja, tetapi merugikan pom bensin yang lain. Oke, kalau begitu kita beralih ke Salsa. Apa yang Anda rasakan sebagai perwakilan masyarakat dan apa yang kamu rasakan langsung dari kebijakan ini? Ya,
Saya sendiri adalah pengguna dari BBM dari pom bensin swasta ini. Dikarenakan BBM-nya yang kan terkenal bagus, dan dengan adanya kebijakan ini saya tidak bisa membeli lagi dari BBM tempat tersebut. Jujur saya masih kurang percaya dengan BBM dari Pertamina, dikarenakan baru-baru ini kan juga ada kasus pengoplosan BBM di Pertamina. Berarti secara tidak langsung ini memperparah ketimpangan sosial ya? Iya, benar sekali. Bukannya makin adil, malah makin susah hidupnya. Kalau begitu, kita langsung aja masuk ke sebagian solusi. Oke, Zarna, adakah alternatif kebijakan yang bisa tetap menjaga pengawasan tapi juga adil? Tentu, salah satunya adalah dengan membuka akses bagi pihak swasta. Bisa juga melalui digitalisasi distribusi agar lebih transparan. Brian, bagaimana seharusnya kebijakan ini dirumuskan agar selaras dengan Pancasila? Jadi kebijakan itu harus berangkat dari prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat. Jangan top down, libatkan rakyat dalam perencanaan, dengarkan suara mereka. Pancasila itu bukan hiasan dinding, tetapi harus didasari oleh moral dan kebijakan negara. Setuju sekali. Kami bukan minta dimanjakan, tapi hanya minta diberi akses yang adil, itu saja. Oke, sangat baik. Ya, respon-respon dari teman-teman sekalian sangat luar biasa diskusinya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kebijakan BBM satu pintu meski niatnya baik belum tentu selaras dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Negara harus hadir dengan cara yang manusiawi dan adil. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban dan kebijakan yang tak sensitif konteks lokal. Terima kasih kepada narasumber kami dan terima kasih juga kepada Anda pendengar setia Suara Publik. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Suara Publik. Salam Pancasila. See you.